Pengertian kapitalisme. Pengertian kapitalisme secara singkat. Kapitalisme adalah sebuah mode produksi yang bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya pengeluaran sekecil-kecilnya. Sistem ekonomi ini memberikan kebebasan penuh bagi semua orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Sedangkan menurut Karl Marx, esensi dari kapitalisme itu sendiri yaitu pelipat gandaan uang. Dengan uang, para kapitalis ini membeli tenaga kerja dan mesin produksi untuk menghasilkan komoditas yang tidak lain untuk memberikan keuntungan yang lebih besar. Sistem kapitalisme juga memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama, adanya pengakuan hak atas pribadi. Maksudnya, setiap orang berhak atas kekayaan yang dimiliki. Ciri-ciri yang kedua yaitu praktik perekonomian yang dilakukan berdasarkan mekanisme pasar. Maksudnya, terjadinya hukum permintaan dan penawaran. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga yaitu praktik perekonomian digerakkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maksudnya, baik individu maupun perusahaan melakukan kegiatan perekonomian untuk mendapatkan suatu keuntungan. Kedua, kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan, yaitu pada saat berlakunya sistem tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda. Sistem ini merupakan bentuk konkret kapitalisme karena Belanda mengeksploitasi kekayaan Indonesia demi keuntungan negaranya. Setelah merdeka, kapitalisme tetap berkembang di Indonesia, yaitu pada masa Orde Baru. Saat itu, aliran modal asing semakin banyak masuk ke pasar keuangan Indonesia dan kesenjangan antara pelaku bisnis yang memiliki modal dan tidak memiliki modal pun semakin tinggi. Sampai saat ini, praktek kapitalisme pun masih banyak terjadi dan berkembang di Indonesia. Hal tersebut bisa kita lihat dari kasus Freeport di Papua yang akhirnya 51% sahamnya bisa dikuasai pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, pertambangan tersebut dikuasai oleh Amerika Serikat. Mereka melakukan eksploitasi pertambangan tersebut secara besar-besaran tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, terjadi pencemaran akibat limbah sisa pertambangan, pengendapan sedimen, serta terkikisnya hutan lindung. Selain itu, ada pun beberapa contoh kapitalisme di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu banyaknya minimarket yang letaknya sangat berdekatan dengan pasar tradisional. Para pelaku bisnis minimarket berupaya mendapat omset sebesar-besarnya dengan menempatkan usahanya di tempat strategis, yaitu di dekat pasar tradisional. Namun, tanpa mereka sadari, hal itu tentu saja merugikan masyarakat yang berjualan di pasar tradisional, karena dengan adanya minimarket, banyak orang yang lebih memilih berbelanja di sana karena dianggap lebih higienis. Akibatnya, pendapatan pedagang pasar menurun. Ketiga, keterkaitan kapitalisme dengan pemikiran. Karl Marx. Dari pembahasan di atas, berdasarkan contoh kasus yang telah disebutkan terkait kapitalisme di Indonesia, ini sangat berkaitan dengan pemikiran Marx terkait kapitalisme, yaitu sistem ekonomi yang dibangun untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini sangat relate dengan contoh kasus yang kedua, yaitu sekarang di Indonesia sudah banyak sekali minimarket yang dibangun di dekat pasar tradisional. Hal ini dilakukan karena pasar merupakan pusat terjadinya interaksi jual beli, dan itu kondisinya sangat strategis ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya membangun minimarketnya di dekat pasar tradisional, karena hal itu tentu saja berpengaruh terhadap omset yang akan mereka dapatkan. Tetapi ini sangat merugikan bagi pedagang pasar karena omset mereka akan menurun. Nah, kenapa? Karena konsumen sudah pasti banyak yang lebih memilih berbelanja di minimarket daripada di pasar. Hal ini disebabkan karena di minimarket dinilai lebih nyaman, lebih higienis, dan
lebih terjamin. She's a